Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hal apa sajakah yang akan terjadi di awal-awal galbait dan apa-apa saja yang merupakan tantangan dalam melakukan galbait. Termasuk hal-hal apa saja yang perlu kalian lakukan untuk menghadapi segala permasalahan yang timbul atau yang terjadi akibat galbait. Semua yang galbait itu pasti khawatir, ketakutan, bingung, stres, bahkan merasa dunia ini sudah hampir tamat. Sehingga timbullah pikiran-pikiran yang negatif, segala hal buruk yang mungkin akan terjadi yang merugikan diri sendiri. Hal ini timbul akibat dari banyaknya cerita-cerita hoaks atau pendapat-pendapat yang sering dibicarakan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka-mereka itu tidak mengerti apa-apa tentang galbait dan tidak paham atau tidak punya pengalaman sama sekali bahkan pengetahuan mengenai galbait. Bahkan sedikit pun mereka tidak punya pengalaman, tapi mereka memberikan pendapat dan solusi kepada Anda yang baru saja galbait. Hal-hal inilah yang membuat Anda kebingungan, yang membuat Anda semakin takut, yang membuat Anda semakin tidak berani untuk mengambil keputusan untuk galbait. Bahkan Anda akan semakin stres dengan pendapat-pendapat seperti ini, dengan berita-berita yang timbul di media sosial, dengan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Sementara kalau Anda tahu sebenarnya galbait itu tidak semenakutkan dan separah itu. Dan yang perlu Anda pahami adalah Anda tidak sendirian. Bukan Anda satu-satunya yang galbait di dunia ini. Sudah ratusan ribu lebih, bahkan sejuta lebih orang yang galbait di luar sana. Jadi Anda tidak usah merasa sendirian. Bahkan sudah hampir 10 tahun pinjol ini ada di Indonesia. Dan selama itu juga sangat banyak orang yang galbait. Tapi yang perlu Anda pahami lagi adalah tidak satupun dari nasabah itu yang pernah bisa dipidanakan, dicelakai, dirugikan oleh para debt collector pinjol seperti yang mereka sampaikan ketika mereka melakukan penagihan lewat ancaman-ancaman, intimidasi, dan bahkan lewat segala macam kalimat-kalimat yang menakutkan. Dari sekian banyaknya nasabah mungkin sudah sejuta lebih, dan bahkan dari sekian lama pinjol ini ada di Indonesia sudah banyak yang galbait, tidak satupun dari nasabah tersebut yang benar-benar bisa dicelakakan, dirugikan, atau bahkan dipidanakan oleh para debt collector. Jadi Anda tidak usah takut. Justru hal-hal atau ketakutan-ketakutan seperti inilah yang membuat orang tidak bisa terlepas dari pinjol. Sehingga mereka memaksakan diri terus-menerus untuk membayar pinjol. Makanya mereka mulai galbait setelah habis semuanya. Setelah mereka banyak hutang kemana-mana, setelah harta mereka terjual habis semuanya, dan mereka meminjol lagi ke beberapa pinjol. Sehingga tidak ada lagi jalan keluar, akhirnya mereka menyerah dan mulai galbait. Tentu Anda tidak mau mengalami hal seperti itu kan? Di mana Anda galbait pada titik yang terendah, pada titik yang sangat-sangat memprihatinkan. Karena bagaimanapun Anda membayar, yang namanya pinjol itu tidak akan pernah lunas. Ingat yang saya katakan, yang namanya pinjol itu tidak akan pernah lunas. Jadi lebih bagus Anda galbait sekarang ketika hutang Anda masih sedikit, atau ketika Anda baru berhutang ke satu pinjol saja, daripada nanti Anda galbait setelah semua harta Anda habis, hutang Anda kemana-mana, dan Anda berhutang ke banyak pinjol. Anda terbenam ke dalam lumpur pinjol yang semakin dalam. Jadi lebih bagus sekarang Anda galbait. Jadi sebelum Anda mengalami masalah yang lebih besar lagi, hutang Anda kemana-mana dan aset Anda habis terjual, lebih bagus Anda putuskan sekarang Anda galbait. Banyak orang yang sudah habis dulu baru mulai galbait, yang sudah benar-benar mentok, yang sudah benar-benar stres, yang sudah benar-benar hutang kemana-mana, harta terjual habis, dan bahkan sudah tidak bisa pinjol lagi ke pinjol lain saking banyaknya hutang pinjol mereka. Ada yang sampai 500 juta lebih, itu ada banyak di grup itu ya. Ada juga yang sampai mereka minjol ke 30 lebih pinjol. Itu di grup ada. Dan hutangnya rata-rata di atas 500 juta. Nah, jangan sampai Anda mengalami hal seperti ini. Di grup banyak itu, sesudah habis terjual semuanya baru mereka masuk ke grup dan mulai galbait. Sebelum Anda mengalami hal itu semua, Anda masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya Anda bisa move on
Karena Anda di sini tidak sendirian, Anda akan berkumpul bersama teman-teman kita yang sudah galbay di berbagai pinjol yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Dan kalian akan dapat support di sini karena kalian bisa saling menguatkan sesama teman-teman galbay, bisa saling berbagi informasi, bisa saling berbagi tips-tips, bahkan ada banyak senior-senior galbay kalian di sini yang sudah berpengalaman, yang siap sedia untuk menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian tentang galbay dengan pengalaman mereka yang terbaik. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Dan pertanyaan ini kita akan jawab dari salah seorang teman kita yang sudah berpengalaman selama 9 bulan. Jadi Anda akan paham apa-apa saja yang akan Anda lalui ketika awal-awal galbay. Nah, ini akan memberikan informasi kepada Anda bahwa galbay itu sebenarnya tidak semenakutkan seperti apa yang Anda pikirkan, yang Anda reka-reka, yang Anda takutkan. Baik, kita langsung saja ke pengalaman teman kita. Mari kita baca salah satu pengalaman teman kita. Dan seperti inilah sebenarnya semua yang terjadi pada umumnya kepada mereka yang awal-awal mulai galbay. Kita baca. Pengalaman saya galbay sudah 9 bulan. Dan baru satu aplikasi yang kebayar dari 14 aplikasi. Jadi teman kita ini pengalaman dia galbay selama 9 bulan. Dia ceritakan secara ringkas, padat, dan jelas di chattingan, dia share ke grup. Dia sudah galbay selama 9 bulan dan baru satu aplikasi dia bayar dari 14 aplikasi yang dia galbaykan. Mari kita lihat pengalamannya. 1 bulan pertama sangat-sangat mengerikan terorannya. Ingat, 1 bulan pertama terorannya memang sangat-sangat mengerikan. Di 1 bulan pertama. Dari awal pertama galbay, hari pertama galbay, sampai 1 bulan pertama. Kemudian selanjutnya 2 bulan sangat mengerikan. Nah, ini sudah berkurang. Yang pertama tadi sangat-sangat mengerikan. Di bulan kedua sangat mengerikan. Berarti sudah mulai berkurang. 3 bulan mengerikan. Nah, di 3 bulan pertama itu mengerikan. Tidak ada lagi sangat mengerikannya. Berarti sudah jauh berkurang. 4 bulan seterusnya udah slow teror. Jadi sudah mulai menurun terorannya di 4 bulan pertama. Berarti yang susah itu hanya di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di 4 bulan terorannya sudah mulai slow. Yang ada mereka nawarin pengurangan denda. Tapi karena uangnya belum ada, ya saya nggak pernah balas. Jadi di 4 bulan itu atau di bulan keempat itu mereka sudah mulai melembek. Dan mereka sudah mulai menawarkan pengurangan denda, bahkan pengurangan bunga. Inilah makanya saya selalu katakan, Anda jangan terlalu takut. Anda berpikir nanti kalau saya galbay hutang saya akan bertambah banyak karena bunganya dan dendanya pasti berjalan terus dong. Enggak seperti itu konsepnya. Setelah semakin lama Anda galbay, maka mereka akan semakin melembek kepada Anda. Bunga dan dendanya pun bisa mereka tawarkan penghapusan bahkan 100%. Ya, atau bahkan Anda sendiri yang meminta kepada mereka supaya bunga dan dendanya dihapuskan 100%. Jadi Anda bayar hanya pokoknya saja. Jadi kalau Anda galbay, bukan semakin berat sebenarnya yang Anda hadapi. Yang Anda hadapi adalah semakin ringan. Karena Anda bisa bayar hanya pokoknya saja. Tidak seperti yang diancamkan oleh para debt collector. Nanti kalau Anda tidak bayar, bunga dan denda Anda akan semakin membengkak. Hutang Anda akan semakin banyak. Itu adalah kerjaan para debt collector yang selalu bikin hoax. Yang selalu bikin kabar bohong. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah percaya sama segala bentuk ancaman teroran, bahkan intimidasi-intimidasi dari para debt collector pinjol. Mereka itu hanyalah tukang bohong, tukang hoak. Kita lanjut. Dan emang benar, harus terbuka sama pasangan dan keluarga. Bahkan sama atasan saya di tempat kerja. Jadi, kalau Anda terbuka kepada pasangan, kepada keluarga, kepada atasan Anda di tempat kerja, kepada semua orang, maka Anda tidak akan terpengaruh dengan ancaman apapun dari para debt collector pinjol. Karena mereka tidak akan bisa menggunakan orang-orang sekitar Anda untuk menekan Anda. Nanti Anda tengok di video-video sebelumnya bagaimana cara menghadapi teroran keluar kondar. Di situ sudah saya jelaskan bahkan apa yang perlu Anda lakukan dan bagaimana cara untuk menghadapi supaya kalaupun sampai keluar kondar mereka tidak bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda, bahkan keluarga Anda, bahkan orang yang paling Anda takuti seperti orang tua, istri, dan anak Anda. Kita lanjut, dan semua alhamdulillah malah dukung dan nguatin untuk bisa lewatin ini. Kalau Anda sudah berterus terang kepada semua orang yang ada di sekitar Anda, keluarga, istri, orang tua, saudara, teman, atau bahkan atasan Anda, atau orang-orang yang berpengaruh terhadap Anda, maka mereka justru akan mendukung Anda dan memberikan booster mental kepada Anda supaya Anda bisa melewati semua ini. Oke, kita lanjut. Tips, jangan pernah balas debt collector. Nah, ini
Tipsnya maksudnya jangan pernah membalas chatan apapun atau penagihan dalam bentuk apapun dari debt collector. Jangan pernah balas, baik lewat SMS, lewat WA, maupun di telepon langsung. Cuekin aja. Makanya di video-video sebelumnya, saya selalu tekankan itu. Jangan pernah mau merespon penagihan dari debt collector dalam bentuk apapun. Karena kalau Anda merespon, Anda akan semakin diteror. Mereka akan semakin semangat untuk meneror Anda karena mereka menganggap Anda bisa ditekan dan Anda ketakutan, sehingga mereka akan semakin semangat. Tapi kalau Anda cuek saja, Anda abaikan semua, bila perlu Anda blokir semua, maka Anda akan dijauhi oleh para debt collector pinjol. Maka terjadilah seperti tadi, di awal-awal bulan sangat-sangat mengerikan, di bulan kedua sangat mengerikan, di bulan ketiga mengerikan, di bulan keempat sudah mulai melembek. Kalau Anda melakukan tips dan cara ini, lanjut, kecuali kalau memang debt collectornya datang, ya udah sambut aja. Jika dia datang dengan surat tugas dan sertifikasi FC, diterima aja baik-baik. Jadi kalau debt collectornya datang, kalau ada sertifikasinya dan ada surat tugasnya, silakan diterima. Tapi kalau tidak ada, diusir saja. Anda berhak mengusir debt collector yang tidak punya kelengkapan data-data, karena Anda tidak bisa membicarakan hutang dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan hutang tersebut, karena hutang itu adalah hal yang sangat privasi. Jadi Anda tidak salah kalau ada debt collector yang datang ke rumah tapi tidak punya surat tugas dan surat sertifikasi, silakan Anda langsung usir. Namun kalau dia udah nggak baik-baik, usir aja. Itulah pengalaman saya 2 kali didatangi debt collector, tapi debt collectornya baik-baik sih. Sekian, semoga bisa dapat mencerahkan teman-teman untuk bisa keluar dari jeratan pinjol. Semangat semuanya. Ini pengalaman yang sangat baik bagi teman-teman dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman untuk memulai Galbay. Karena teroran mereka itu akan sangat-sangat mengerikan di bulan pertama. Di bulan kedua sangat mengerikan, di bulan ketiga mengerikan, di bulan keempat mereka sudah mulai melembek dan malah mereka menawarkan pemotongan bunga dan denda. Dan pemotongan bunga dan denda ini bisa sampai 100%. Banyak kok nasabah yang melakukan pembayaran hanya pokoknya saja ketika mereka sudah ada duit. Jadi Anda bisa tiru teman kita ini kalau Anda ikuti tipsnya tadi, yaitu jangan pernah balas atau respon teror atau penagihan yang bentuknya bagaimanapun dari para debt collector pinjol. Maka dengan demikian Anda akan lepas dari cengkraman para debt collector pinjol dan mereka yang akan melembek kepada Anda. Ingat, kalau Anda tegas dan keras kepada para debt collector, maka debt collectornya yang akan mulai melembek kepada Anda. Karena seberapapun utang Anda, berapa banyak pun aplikasi yang Anda galbaikan, Anda tidak akan pernah bisa dipidanakan oleh para debt collector pinjol. Anda tidak akan pernah bisa dicelakakan. Anda tidak akan pernah bisa dirugikan oleh para debt collector pinjol. Tipsnya yang disampaikan oleh teman kita tadi. Jangan pernah takut kepada debt collector pinjol sekalipun debt collectornya datang ke rumah. Dan jujur kepada semua orang yang ada di sekitar Anda. Maka Anda akan sangat kuat. Anda akan berada di posisi yang sangat kuat. Baik teman-teman, itu pengalaman yang saya sampaikan. Di mana pengalaman semua orang sebenarnya seperti ini bagi mereka yang paham. Kalau Anda tidak paham, maka silakan masuk ke grup, maka teman-teman di grup akan menuntun Anda, membimbing Anda untuk menjalani masa Galbay. Baik, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.